Oke, Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Oke, kita akan belajar ya. Kita akan mulai dari awal sampai akhir. Kita akan belajar tentang AVR gitu ya. Sebelum sampai kita ke software gitu ya, tentang nanti kita coba untuk belajar bagaimana caranya kita apa itu melakukan interface dengan peripheral-peripheral yang ada di AVR. Kita coba terlebih dahulu ya mengenal tentang AVR ini ya, sekilas ya, nanti kita akan nyoba gitu ya. Nah, yang kita mungkin bisa lihat ya, yang awal dulu ya, kita bisa lihat bahwa AVR itu banyak ya, masif ya. Nah, salah satunya kita bisa lihat di sini, banyak dipakai untuk boardnya Arduino ya. Kita bisa lihat di sini, salah satunya adalah Arduino-nya adalah Arduino Uno ya. Di samping di sini juga ada Arduino Nano gitu. Nah, kita akan belajar microcontroller 8 bit menggunakan AVR yang seperti ini, Arduino Uno atau Arduino Nano atau Arduino Mega. Nah, kalau, kita menggunakan custom board, caranya sih sebenarnya cukup simpel ya. Yang kita perlukan adalah kayak gini ya. Kita butuh chipnya, kemudian kita butuh power supply-nya ya. Power supply-nya itu maksudnya adalah, apa itu, power yang digunakan untuk menghidupkan ATmega 328 ini ya, yaitu AVR, salah satu tipe AVR. Yang kemudian kita juga butuh kristal dan kita butuh pin untuk melakukan reset ya. Oke, setelah itu, nah ini pin tombol reset. Setelah itu kita butuh programmernya ya. Ya, gitu aja ya. Nah, kalau sudah begitu berarti itu bisa diprogram gitu ya. Nah, untuk programmernya itu menggunakan SPI ya. Biasanya dinamakan ICSP ya, salurannya dia pakai pin SPI, yaitu ada pin SCK, MOSI, dan MISO, yang kemudian pin ini disusun sedemikian rupa, namanya adalah standar koneksi ya dari Atmel, yang dia membentuk susunan kayak gini ya, yaitu yang 6 pin atau 10 pin. Yang pin ini sudah standar ya, jadi kalau bisa tidak diubah ya posisinya ya, karena kalau diubah posisinya, programmer yang ada mungkin tidak kompatibel ya dengan ini ya. Nah, untuk programmernya bisa macam-macam ya, bisa pakai STK200 atau bisa juga pakai STK500 atau juga bisa pakai USB ASP atau bisa juga programmer yang lainnya ya. Nah, tekniknya seperti apa? Tekniknya adalah kita melakukan programming ya, kita program, kemudian dari program itu kita compile, dari compile kemudian itu nanti jadinya adalah ekstensinya ELF atau hex gitu ya. Nah, ELF atau hex ini kemudian kita download menggunakan programmer. Kalau Arduino itu ya pakai sudah ada built-in-nya ya, programmernya ya. Dan kemudian setelah itu, setelah ditransfer ke MCU, maka dia bisa langsung bekerja ya. Data yang sudah kita upload tadi ke microcontroller, maka kemudian microcontroller itu aktif dan kemudian dia akan bekerja dengan apa itu dengan normal sesuai dengan keinginan kita. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk software yang dibutuhkan apa? Software yang dibutuhkan itu ada beberapa ya. Mungkin kalau ada yang seneng, apa itu, bekerja di Windows, ini bisa digunakan, untuk di Linux juga bisa digunakan. Nah, ini software-nya ya. Di software-nya ada beberapa pilihan ya, ada 4 pilihan, bahkan lebih ya kalau di Windows ya. Ini juga ada yang di Linux juga 4 pilihan atau bisa juga lebih ya. Nah, yang pilihan-pilihan yang di sini, ini adalah pilihan-pilihan yang sifatnya itu adalah open ya. Jadi kita legal menggunakannya, tidak ada batasan gitu ya. Dan sebenarnya ada beberapa pilihan yang lainnya ya, sayangnya itu dia adalah, apa itu, mahal gitu ya. Jadi kita pilih yang murah saja, yang free tapi dia juga powerful ya. Yang pertama adalah kalau di Windows itu ada opsinya kita pakai WinAVR, kemudian plus AVR DUT plus libUSB ya. Dan, di sini, WinAVR itu yang mmm, kita download nanti ya. Isinya sebenarnya adalah bundle ya dari AVR DUT, yaitu untuk programmernya, kemudian libUSB, kemudian compiler gitu ya. Kemudian bisa juga kita menggunakan AVR Studio. Nah, pilihan yang berikutnya apa? Pilihan yang berikutnya adalah kita menggunakan software Eclipse
yang kemudian dibundle dengan Arduino plugin ya. Di sini namanya adalah Shloiber, dia bisa di-download ya, dia free, terus dia bisa bekerja untuk Windows dan juga bisa bekerja untuk Linux ya. Kemudian yang lainnya adalah Arduino, ini juga bisa kita gunakan ya untuk untuk development apa itu menggunakan AVR ya. Kemudian yang berikutnya adalah VS Code ya, plus platform I/O plus plugin. Nah, untuk pilihan ini sebenarnya sih tergantung user ya. Tapi kalau sudah codingnya sudah cukup besar gitu ya, maka pilihan yang paling bagus menurut saya sih VS Code plus platform I/O plugin ya. Kemudian di Linux itu juga cukup banyak ya di Linux ya. Kita bisa menggunakan AVR GCC plus AVR Dot plus Eclipse ya, atau kalau yang kepingin lebih simpel cara instalasinya, kita bisa pakai ini ya, namanya mungkin Sloiber atau apa ya kalau di apa itu pronunciation-nya ya. Yaitu adalah gabungan antara Eclipse plus Arduino. Kemudian kita juga bisa menggunakan development-nya pakai software Arduino 18 atau versi 2 ya. Kemudian sama halnya dengan yang ada di Windows, kita juga bisa menggunakan VS Code plus platform I/O plugin. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, nanti kita akan step by step ya dari awal mulai sekarang sampai nanti ya, sampai pertemuan terakhir ya. Kemudian untuk hardware. Nah, untuk hardware untuk mencoba apa itu belajar tentang AVR itu apa saja? Untuk hardware itu sebenarnya macam-macam ya. Yang penting adalah development board yang chipnya itu adalah AVR. Nah, kita bisa menggunakan Arduino Uno ya, yang seperti ini ya, atau menggunakan Arduino Mega atau seperti yang tadi ya Arduino Nano dan Arduino yang lain yang basisnya adalah AVR ya. Namun untuk misalkan ya kita nggak punya bot untuk sementara waktu gitu ya, kita bisa menggunakan hardware simulator ya. Hardware simulator itu ada macamnya, ada banyak ya hardware simulator itu ya. Yang di hardware simulator itu salah satunya adalah ini ya. Nanti kita gunakan PixSimLab. Walaupun sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Contohnya adalah Proteus. Sayangnya Proteus itu berbayar ya dan harganya pun cukup mahal. Dan ternyata itu ada software yang apa itu lumayan bagus ya dan memang dia bisa digunakan untuk mengimplementasikan yang selama kita nggak punya hardware ya. Dan itu cukup bagus ini ya. Ini saya coba cari-cari ketemunya adalah PixSimLab. Nah, nanti kita pakai ini saja ya PixSimLab gitu ya. Tentunya kita mulai ya dengan cara kita harus download dong. Nah, kita coba mulai dulu di sini kita oke, kita Ctrl T dulu. Kemudian kita coba cari dulu ya. Yang pertama mungkin ya kita coba gampang-gampangan dulu deh. Kita pakai Arduino dulu ya. Kita download Arduino-nya. Kemudian Arduino-nya ada di sini ya. Setelah itu kita coba yang lainnya ya tentunya. Ini silakan dipilih ya. Arduino-nya ini adalah 1815 atau kalau eksperimental sih pakai Arduino IDE ini ya. Ini Arduino IDE yang ini mungkin lebih bagus ya untuk future-nya ya. Tapi untuk yang sudah matang gitu ya kita bisa pakai 1815. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita download PixSimLab-nya ya. Download PixSimLab. Nah, kayak gini ya. Ini kita download PixSimLab-nya. Nah, kayak gini. Kemudian kita langsung saja ya. Di sini ada beberapa. Kita download yang versi baru ya. Untuk Windows ini bisa menggunakan yang sini ya. Nah, kalau untuk Linux nanti kalau OS-nya pakai Linux, download nanti pilihannya bukan kayak gini ya. Pilihannya nanti adalah menggunakan Linux ya. Nah, oke, kira-kira seperti itu. Tapi caranya sih sama aja ya. Nah, sekarang kalau kita download ya di sini, kita coba download, kemudian kita taruh hasilnya misalkan di directory download ya. Nah, oke. Saya coba dulu. Oke, kemudian ini proses download. Oke. Nah, sekarang kita coba di sini.
Microcontrol Lab, saya coba software ya. Ini softwarenya. Oke. Kemudian saya save. Bersama dengan itu, ini juga sama ya. Kita coba karena kita pakai Windows, maka bisa gunakan yang di sini ya, Windows 7 atau newer gitu ya. Nah, ini kalau bisa kita kontribusi ya kontribusi saja ya. Kalau mau download langsung ya silakan saja download langsung. Ini. Nah, setelah selesai kita langsung saja ya kita masuk ke foldernya, yaitu foldernya ini kita show folder. Kemudian setelah itu kita langsung saja install dua software ini ya. Ini tinggal diklik saja sih, gampang sih ya. Tinggal diklik, kemudian di agree, kemudian di next, kemudian ini ya. Tunggu saja sampai selesai ya. Sambil kalau ini bisa di-pause ya videonya ya. Nanti kalau sudah silakan di-resum saja ya. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita ini ada tulisannya don't run, kita pakai ini aja ya. Run anyway. Kalau oke, kita jalankan. Oke, kemudian kita accept saja. Kalau sudah baca agreement ini ya, kita accept. Kemudian larinya dia di sini ya, program file PixSimLab ya. Ini larinya di sini nih. Kemudian setelah itu foldernya belum ada, kita yes saja. Kemudian mau create desktop juga boleh. Nah, kita pilih default saja ya. Ini install. Oke, ini sudah ya. Oke, kita tunggu sebentar. Kalau sudah, ini bisa kita launch ya. Oke, jadi bisa kita launch gitu. Atau kita bisa nyoba di sini. Kita klik SimLab gitu. Aplikasinya akan muncul ya di sini. Oke. Nah, bentuknya kayak gini ya, guys ya. Jadi ini aplikasinya. Kemudian di sini kita bisa pilih ya botnya ya. Ada macam-macam sih botnya ya. Bisa kita pilih breadboard nanti kayak gini. Microcontrollernya juga kita pilih ya. 2560 atau 328p gitu. Oke, sekarang kita pakai yang Uno aja ya biar gambarnya mirip ya. Kemudian di sini clock-nya itu bisa kita atur ya clock-nya ya. Kita pakai Uno itu clock-nya 16, berarti kita udah pakai clock-nya 16. Oke. Ya, kalau ini sudah selesai, tadi kita install Arduino-nya ya. Arduino tadi udah diinstal kayaknya ya. Belum ya. Nah, ini sudah diinstal Arduino-nya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba Blinky ya menggunakan botnya adalah hardware simulator ini ya. Caranya gimana? Caranya sih cukup mudah ya. Jadi pertama tentunya botnya kita samakan ya. Kalau tadi di sini kita pakai Uno, maka tentunya di sini botnya juga kita pilihnya sih botnya Uno ya. Ini botnya AVR, kemudian kita pilih yang Uno ya. Sehingga kalau di sini ada tulisannya Uno, berarti itu sudah benar ya. Yang kemudian kita coba example-nya ya. Example-nya basic, kita pilih yang Blink ya. Oke, kita pilih yang Blink ini. Ini sudah ya. Kemudian setelah itu kita coba compile ya. Kita coba compile di sini. Oke. Oke, compile-nya sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal upload ya. Caranya gimana? Caranya adalah di sini kan ada load hexa ya. Maka dia perlu load hexa. Nah, hexanya ada di mana? Nah, hexanya kita bisa lihat ya di sini. Kita pilih file, kemudian preference, kemudian compilation sama upload ya. Ini kita centang ya. Karena tadi itu nggak menghasilkan apa-apa ya, kita nggak tahu hexanya di mana. Nah, kalau sudah kita centang ya di sini compilation sama upload ya, nanti kita akan tahu itu tempatnya di mana ya. Sekarang kita coba ya. Compile ulang. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Ini tempatnya di mana nih untuk hexanya. Bisa kita lihat ya, hexanya itu ini ada di sini nih lokasinya nih. Ya, ada di user, OneDrive gitu ya. Ini di sini. Ya, oke kita copy aja. Kemudian
ini Ctrl C ya. Kita coba di sini load hex, kemudian tempatnya tadi di sini ya. Oke. Oops, user entry OneDrive ya. Jadi C user entry. Oke, kemudian tadi apa? OneDrive. Kemudian coba kita lihat lagi. User entry OneDrive dokumen Arduino ya. Dokumen, kemudian Arduino, kemudian lokasi build ya. Lokasi build. Kemudian baru kita pilih heksanya ya. Ada dua ya. Kita pilih ini aja ya yang Blink Inno ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah lihat ini ada Blinky ya. Nah, kemudian kalau kita mau atur ya Blinky-nya itu kita percepat ya. Katakan saja 100 sama 1000 gitu ya. Nah, sekarang kita compile ulang. Oke, kemudian ini kita reload ya. Yang tadi ya. Coba kita perhatikan ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat ya bahwa delay-nya berubah ya. Ini membuktikan bahwa kita sudah bisa mengupload program kita ke hardware simulator PixSimLab itu ya. Nah, kira-kira caranya sih seperti itu. Nah, kedepannya kita akan coba hal yang sama, tapi kita akan memanfaatkan potnya ya. Sambil kita akan coba juga bagaimana caranya PixSimLab ini kita hubungkan dengan IDE yang lainnya ya. Contoh IDE yang lainnya itu adalah VS Code yang ditambahi platform I/O. Oke, kira-kira seperti itu dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.